Halo semuanya, aku Juliananda Putri Wirawan. Apa kabar nih kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Berawal dari kejenuhan mengerjakan tugas akhir, menurutku membaca buku berjudul Filosofi Teras adalah pelarian yang baik. Kubuka halaman awal buku ini dan kubaca pelan-pelan. Buku ini dan banyak sekali yang mengulas tentang petuah para filsuf stoicisme dan refleksinya terhadap realitas sehari-hari yang ditemui oleh si penulis buku. Menurutku buku ini sebenarnya mengusung topik yang sangat sederhana, yakni bagaimana cara memperoleh kebahagiaan. Namun ternyata di zaman ini kebahagiaan adalah barang langka dan sulit untuk dimiliki oleh sebagian orang. Ditambah lagi sosmed yang masif digunakan sebagai ajang pamer harta dan pencapaian, sehingga kita membanding-bandingkan diri ini dengan orang lain. Akhirnya diri kita serasa terdorong oleh nafsu untuk tampil selalu unggul dari yang lain. Inilah membuat kita sulit untuk menemukan suatu ketenangan dan kebahagiaan. Realitanya selalu ada saja hal yang membuat kita cemas, takut, rendah diri atau minder karena kita tidak sebanding dengan orang lain. Mungkin saking lumrahnya kita dengan berbagai realitas tersebut, kita tidak menyadari apa yang menjadikan pikiran kacau. Bahkan kita tidak menyadari bahwa kita sudah stres dan frustasi. Lebih parah lagi sampai pada tahap depresi. Dalam buku ini akan mengajarkan bagaimana mengatur mindset yang bijaksana. Stoicisme mengajarkan kita untuk menemukan kebahagiaan dari diri kita sendiri, sehingga apapun hal di luar kita tidak dapat mempengaruhi kadar kebahagiaan kita. Setidaknya dari 4 bab buku Filosofi Teras yang sudah kubaca, aku menemukan beberapa titik temu antara manusia, filsafat, dan kebahagiaan. Dalam stoicisme, ketika manusia mampu memakai akalnya secara maksimal dan bijaksana, ia dinilai selaras dengan alam, dan selaras yang dimaksud adalah seimbang. Dan juga manusia akan sampai kepada tahap kebijaksanaan. Dikatakan bijaksana ketika seseorang menyadari hal di luar dirinya, sehingga tidak berpengaruh pada kebahagiaannya. Tentu pada saat kita harus mensyukuri apa yang kita punya dan tidak boleh insecure melihat orang lain. Karena pada hakikatnya justru keinginan itu sumber dari penderitaan. Ketika kita menginginkan milik orang lain atau kehidupan yang sama dengan orang lain, maka menjadi penderitaan akan selalu datang dan tidak ada habis-habisnya. Dari sini, filosofi teras mengajarkan kita untuk mengelola pikiran kita, sehingga tidak terlalu mementingkan hal-hal di luar diri kita. Bukan berarti kita disuruh untuk tidak berusaha dan mencapai keinginan kita. Namun, kita mampu menempatkan keinginan itu bukan sebagai tolak ukur kebahagiaan. Justru kebahagiaan itu hanya ada dalam diri kita sendiri, bukan dari yang lain. Sebagai quotes dari saya, perbanyak bersyukur dan kurangin insecure. Terima kasih buat kalian yang udah mendengarkan podcast ini. Semoga bermanfaat. Bye-bye.